Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan seberapa penting sih sebenarnya dunia pendidikan itu bagi anak. Saya selalu mengambil sebuah perumpamaan bahwa sebenarnya manusia itu terlahir dengan kekosongan. Ya, kekosongan kemampuan kognisi, kemudian habis itu kekosongan kemampuan afeksi, kemudian habis itu kekosongan kemampuan keterampilan atau psikomotorik. Artinya apa? Bahwa yang menjadi kognisi, afeksi, dan psikomotoriknya itu adalah hal-hal yang bisa dimasukkan, ya, hal-hal yang bisa menjadi input bagi seorang anak ketika tumbuh dewasa. Kita ambil satu ranah misalnya berkaitan dengan kemampuan otaknya dalam mengingat, dalam mengeksplorasi wawasan, berkaitan dengan pengetahuannya, itu bukan bawaan, itu adalah bagian dari proses. Ia menempuh pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA hingga akhirnya sampai di perguruan tinggi. Itu bagian daripada mengisi ranah kognitif yang ia miliki. Anak dari SD misalnya diajarkan membaca, habis itu diajarkan berhitung, kemudian diajarkan analisa-analisa tertentu, diajarkan pengetahuan-pengetahuan umum sampai pada pengetahuan spesifik. Misalnya semakin tinggi pendidikannya, semakin rumit hal-hal kognitif yang harus ia keluarkan gitu. Jadi yang selama ini beranggapan bahwa pendidikan itu adalah hal lumrah yang bisa dimiliki oleh setiap orang, ternyata tidak. Bahwa orang-orang yang memiliki kognisi bagus itu adalah telah melalui proses panjang, telah melalui usaha panjang. Ada berapa banyak waktu yang ia habiskan di situ, ada berapa banyak waktu pula yang ia gunakan untuk berusaha mengisi aspek kognitifnya. Sehingga misalnya tak heran anak kita lihat dia belajar. Kita anjurkan anak untuk bisa belajar, dan belajar. Artinya apa? Kita menekankan dia bahwa isilah aspek atau ranah kognitif itu penting. Karena gini, bahwa manusia itu akan melakukan, ya, apa yang ia ketahui. Yang ia ketahui itu bisa berupa misalnya apa yang ia baca, apa yang ia pernah lihat, atau mungkin apa yang ia pernah dengar. Olehnya faktor kognitif, kemampuan otak, kemampuan pengetahuan anak itu perlu diisi benar-benar. Isinya tentunya adalah dengan hal yang benar pula. Ini penting, karena ke depan anak-anak kita, generasi kita akan diperhadapkan dengan hal-hal yang kompleks. Jadi orang-orang yang punya pengetahuan umum-umum saja itu nanti susah terpakai. Jadi anak-anak yang punya pengetahuan spesifik, spesial di bidang tertentu, kemudian pakar di bidang itu yang akan dicari nanti. Jadi Bapak Ibu yang punya anak, sudahlah kita beranggapan, tak usah lagi beranggapan bahwa biarkan ia belajar semaunya, enggak. Belajar itu adalah hasil dari sebuah usaha, dan orang tua sebagai keluarga terdekat harus bisa mendorong anaknya untuk bisa belajar. Pertama diberikan dorongan, yang kedua adalah dimediasi. Jangan hanya disuruh belajar kemudian bukunya tidak dibelikan, habis itu akses ke sekolah tidak diberikan. Ini harus dihindari. Jadi
Artinya kita memberikan penekanan bahwa pada anak belajar, oke? Ada instruksi belajar, kemudian habis itu kita mediasi belajarnya, kemudian kita pahami kondisinya. Ini peran orang tua dalam dunia pendidikan, utamanya berkaitan dengan kognitif, itu cukup besar. Sampai misalnya orang tua harus mencarikan guru tambahan untuk ruang belajar anak, ya, dicarikanlah les privat atau semacamnya. Untuk apa? Agar anak itu tumbuh dengan pengetahuan. Jadi gitu. Itu berkaitan dengan ranah kognitif. Bagaimana dengan afeksinya? Ya, tentu afeksi juga sangat penting. Afeksi dalam artian sikap, ya. Tidak hanya berkaitan dengan anak itu misalnya ia ramah, ia nurut, bukan hanya tentang itu. Akan tetapi afeksi ini luas, meliputi di dalamnya misalnya ada afeksi spiritualitas, ada afeksi sosial, dan ada afeksi kepribadian. Afeksi spiritualitas itu artinya orang tua harus bisa mengarahkan anak, mengantar, atau mungkin memberi contoh bahwa anak diarahkan untuk mengerjakan, ya, melakukan perintah-perintah Tuhan melalui kategori agama, gitu kan. Kemudian berikutnya ada afeksi sosial. Afeksi sosial ini berkaitan dengan tindak, perlakuan anak terhadap orang lain, terhadap lingkungan. Jadi ini afeksi sosial. Jadi orang tua juga harus mengarahkan dan memberi contoh bagaimana anak supaya bisa memiliki sikap yang baik terhadap sesamanya. Pada orang tuanya bisa jadi, pada temannya, pada tetangganya, teman sekolahnya. Itu penting, orang tua harus memberi contoh sekaligus mengarahkan. Dan bila perlu misalnya orang tua memediasi, memberikan fasilitas untuk pengembangan afeksi sosial anak. Diikutkanlah pada training-training tertentu, supaya apa? Tumbuh jiwa kebersamaannya, diikutkan pada kegiatan-kegiatan ekstra sekolah misalnya, supaya tumbuh sikap-sikap positif yang diambil dari lingkungan yang baik tentunya. Kemudian berikutnya adalah ada afeksi pribadi, ya, afeksi individu. Maksudnya afeksi individu ini adalah kemampuan anak dalam hal memandang dirinya. Bahwa ada anak yang memandang, sudahlah saya seperti ini adanya. Itu afeksi terhadap dirinya buruk. Jadi bagaimana seorang orang tua bisa memberikan pandangan positif kepada anak bahwa you great, kamu luar biasa. Nah, artinya apa? Menanamkan sifat percaya diri pada anak, semangat optimisme. Sehingga anaknya adalah anak yang kompetitif, bisa bersaing dalam kelas, dalam kehidupan. Juga tentunya anaknya akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, ya, yang mandiri. Itu yang diharapkan. Kemudian bagaimana dengan aspek psikomotoriknya? Tentu ini juga akan berkembang beriringan dengan aspek kognitif tadi. Makanya orang tua harus bisa memediasi anak sehingga anak itu bisa punya skill, keterampilan tertentu. Beri waktu, ya, beri waktu kepada anaknya untuk bisa mengembangkan skill berdasarkan passion, berdasarkan minat dia. Anaknya minat di mana, silahkan beri waktu. Yang penting tetap arahkan dia menjadi anak terbaik dengan afeksi terbaik. Anaknya misalnya senangnya main piano, berikan piano. Beri dia ruang latihan, panggilkan ia guru. Kemudian mantapkan ia di bidang itu. Anaknya ingin main bola, senang main bola, beri ruang untuk main bola. Beri waktu, beri media untuk itu, sehingga ia tumbuh menjadi pakar di bidang psikomotor yang ia geluti. Yang penting kita harus tahu sebagai orang tua bahwa anak itu adalah investasi kita di masa depan
yang paling bernilai dan tak akan pernah kalah nilainya. Jadi ketika orang tua itu misalnya di masa depan sudah tua, tak produktif lagi seperti masa mudanya, maka anak menjadi faktor penunjang utama dalam hal menjaga nama baik orang tua. Jadi investasi orang tua di masa depan yang paling real, yang paling nyata dan paling bernilai adalah anaknya. Kan suatu hal yang disayangkan tentunya jika seandainya orang tuanya pintar, punya kedudukan yang istimewa tentunya, kemudian anaknya nggak tahu apa-apa dari aspek kognitifnya, di masa depan dia ngapain nggak tahu, nganggur jadinya. Suatu hal juga yang disayangkan tentunya bila seandainya anaknya pintar tapi afeksinya buruk di masa depan, sehingga ia tidak bisa mengelola dirinya, maka orang tua juga akan pusing di masa tuanya. Begitu pula berkaitan dengan aspek psikomotoriknya. Jadi orang tua memang harus sejak dini memberikan nilai-nilai positif kepada anak supaya anaknya bisa berkembang secara mandiri. Kemudian habis itu tetap diarahkan. Jadi prinsipnya bahwa ibaratnya kita mendidik anak itu seperti menanam sesuatu, menanam tumbuhan yang akan bermanfaat di masa depan. Tentu dalam proses menanam ini, ya, itu akan tumbuh rumput, akan tumbuh macam-macam. Tapi kecanggihan kita sebagai seorang pemilik, ya, dari tanaman itu, sehingga kita bisa menghilangkan rumput-rumput itu, menghilangkan benalu-benalu itu, sehingga apa yang kita tanam tumbuh dengan subur. Jadi gitu. Jadi di masa-masa perkembangan anak, orang tua cukup memegang peranan penting dalam mengarahkan anak menjadi pribadi terbaik. Jadi mari bersama-sama menumbuhkan generasi Indonesia, generasi yang cerdas, berkarakter, dan pakar di bidang yang mereka geluti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.